Halo geng, ketemu lagi di edition curhat. Dan hari ini aku mau vlog tentang curhat seseorang yang kemarin. Jadi hari ini akan aku vlog loh geng, tentang kehidupan keluarga loh geng, dimana seorang anak harus merasakan bagaimana dia merindukan saudara dia, bagaimana dia harus membuat segala sesuatunya menjadi nyaman seperti yang dia inginkan loh. Jadi geng, begini, dia ini laki-laki ya yang curhat ini. Dia bilang dia itu tinggal bersama seorang ayah sambung juga yang mempunyai anak seorang laki-laki. Jadi dalam kehidupan mereka seolah-olah udah seperti saudara, karena mereka tinggal satu atap, karena ayah dan ibu mereka menikah dan mereka harus hidup satu atap, mereka tidur satu kamar, dan mereka juga sama tubuh dewasa sejak mereka masih kecil. Yang curhat ini waktu dia kecil katanya dia masih umur 9 tahun dan sang kakak itu 11 tahun, cuma beda 2 tahun ya. Jadi di sini geng, kehidupan yang sangat rumit banget, dimana di sini nih si adik ini, aku nyebutnya adik dan kakak aja ya. Jadi di sini si adik ini yang curhat dengan aku, dia bilang ayah sambungku itu sayangnya itu luar biasa sama aku, dia bilang. Jadi gue bilang itu sih wajar, karena dia juga akan mencintai ibu kamu dan dia juga sudah pasti dia akan mencintai kamu. Itu yang gue bilang kan. Tapi begini loh bang, ada sesuatu hal yang tidak wajar dari ayah sambung aku dan akhirnya berimbasnya kepada aku loh. Pokoknya semuanya cerita ini aku pengen curahkan aja kepada babang, dia bilang. Karena aku sih pengen berbagi cerita juga, karena aku pengen itu biar lega lah, mungkin ada suatu pendapat, dia bilang. Gue bilang silahkan, ayo kita saling duduk bareng, kita ngopi bareng dan kita bercerita bareng. Dan di saat kami ngopi itu lagi, geng, dia bercerita panjang banget. Pokoknya cerita ini benar-benar membuat aku terenyuh dan aku sempat pengen nangis juga loh. Aku merasakan banget bagaimana saat dia curhat ini loh geng. Dia bilang kehidupan aku sama kakak aku itu, kami itu wajar banget karena masih kecil. Dia bilang kami diajarkan untuk menjadi kakak adik dan kami bisa hidup rukun satu kamar dan kami benar-benar menjadi saudara dan kami selalu berteman. Itu dia bilang. Tapi ada satu kesalahan dari ayah sambung aku ini, ternyata dia mulai simpati dan dia mulai terlalu menyukai dan menyayangi aku, dia bilang. Padahal aku ini bukan anak kandung dia. Jadi aku lebih banyak bersama ayah sambung aku. Jadi yang dia bilang begini, dan waktu berlalu akhirnya sampailah tiba masa di saat aku disinilah perubahan kehidupan aku dan kakak aku itu mulai terjadi. Dia bilang tepatnya tuh 4 tahun lalu. Dia bilang kakaknya itu mulai membenci dia. Dia bilang sih, kakakmu membenci kamu. Bukankah kamu waktu kecil itu adem-adem aja? Aku bilang. Adem aja, aku bilang. Jadi dia bilang, menurut tafsiran aku sih, mungkin karena ayah sambungku ini terlalu perhatian juga sama aku. Dan kulihat sih dia kurang perhatian sama kakak aku. Padahal kakak aku itu adalah anak kandungnya dia sendiri, darah dia sendiri. Jadi di sini sih aku itu waktu itu aku cuma cuek aja karena masa remaja memang kan pengennya diperhatikan ya kan. Dan saat itu dia juga kan remaja juga. Kita cuma kan beda 2 tahun, dia bilang. Dan akhirnya di saat 4 tahun lalu, di saat aku masih 15 tahun
Dan aku mulai masuk ke sekolah menengah. Di sini terjadilah percecokan. Dan aku mulai dibenci. Dia mulai membenci dan dia mulai banyak diam, dia mulai banyak murung. Aku juga bingung loh, dia bilang. Dan di saat itu aku sih sedikit cuek juga, memang bingung tapi aku sedikit cuek. Tapi biarlah, aku bilang gak dalam hati aku bilang, si adik ini bilang katanya, biarlah, gak apa-apa toh. Dibenci kayak apa kayak kata dia kan. Karena aku itu merasa masih nyaman, dia bilang kan. Karena juga ayah sambungku itu perhatian sama aku, dan mamaku juga kan sayangnya sama aku juga. Jadi aku tanyain lagi ya, bagaimana dengan kabar mamamu? Apakah dia menyayangi kakak kamu juga? Dan di sini dia bilang, mamaku itu sayang juga sih sama kakak aku, seperti anak juga lah. Cuma kalau mama itu, dia itu adil antara aku sama kakak itu, dia berlaku adil. Tapi sama ayah lebih pokoknya ke aku, dia bilang. Disinilah 4 tahun lalu dia menghilang. Dia pergi dari rumah dan sudah sampai saat ini aku udah lulus sekolah. Aku juga gak pernah tahu kabar dia. Ya aku tahu sih dia jauh di seberang pulau sana dan dia bersama sepupu dia. Tapi saat ini aku benar-benar memikir loh bang. Aku tuh tiba-tiba aja merindukan dia. Aku tiba-tiba aja merindukan kakak aku. Aku kan tidak pernah punya kakak. Dan aku hidup pernah satu kamar dengan dia. Dan dia adalah saudara aku. Dan dia menghilang. Dan saat ini tiba-tiba aja, selama 4 bulan ini, aku benar-benar merindukan dia loh. Dan saat ini aku sudah kuliah dan aku gak tahu bagaimana kabar saudara aku, bagaimana kabar kakak aku. Apakah dia juga di sana kuliah? Apakah dia juga menghadapi kehidupannya layak seperti aku? Aku tuh banyak mikir loh sekarang. Aku itu baru sadar. Aku memikir panjang dalam kehidupan aku sekarang ini loh. Karena ya aku juga tidak tahu entah kenapa, ada apa, dan kenapa aku sampai kok tiba-tiba aja aku merindukan kakak aku. Sedangkan dengan kejadian 4 tahun lalu, di mana dia meninggalkan rumah, di mana dia hilang tanpa kabar, di mana tiba-tiba aja ayah dan ibuku menjadi benci sama dia. Dan saat itu juga aku benci dia. Ya aku membenci di saat kejadian 4 tahun lalu. Benci banget. Entah kenapa, aku sempat trauma juga sih, dia bilang. Karena waktu itu kakak aku ini, dia pengen memukul aku sama balok loh. Aku cuma terkejut sih. Lalu aku bilang, kenapa? Atas dasar apa sih dia pengen memukul kamu sama balok? Begini loh. Dia itu rupanya selama hidup dia memendam loh bang. Dia itu memendam. Kakak aku ini memendam. Karena mungkin dia merasa dia adalah anak dari ayah dia. Ya, aku memang tidak punya hak sebenarnya sih kalau aku pikir-pikir sekarang, dia bilang. Ya, aku bilang betul itu. Kamu itu sebenarnya nggak punya hak. Ataupun masalah kekayaan ataupun uang, seandainya pun ada warisan, kamu juga tidak punya hak loh. Itu gue bilang kan sama dia, iya, aku paham, aku ngerti, dia bilang. Aku bersyukur banget dengan keadaanku sekarang ini, aku bisa memikirkan segalanya, dan aku benar-benar merindukan dia. Dan aku, sumpah loh, aku baru menyadari semuanya. Bagaimanapun itu, aku tidak berhak atas segalanya. Dan di saat dia meninggalkan 4 tahun lalu loh bang, dia bilang sama aku, kamu itu bukan siapa-siapa, dia bilang. Kamu itu cuma sampah di rumah ini. Kamu itu hanya numpang. Rumah ini adalah rumah ayahku. Duit ini duit ayahku, dan kekayaan ini adalah milik ayahku. Tapi kenapa? Dia bilang, ayahku itu terlalu sayang sama kamu. Dia juga terlalu banyak membela kamu. Dan aku di mana? Tempat aku di mana? Dia bilang. Ayahku sama sekali tidak pernah punya hati. Aku tidak ada tempat di hati dia bilang. Di saat dia bilang begitu sih, saat aku ketakutan loh, Pak.
Saat dia ngomong begitu sambil memegang balok, aku benar-benar nangis, dia bilang. Dan aku saat itu cuma hanya bisa terdiam. Aku gak tahu lagi. Untungnya itu aku tidak dipukul sama balok sih. Kok aku juga sendiri menjadi sedih ya mendengar cerita begini. Dimana seorang anak tidak mendapatkan tempat di hati seorang ayah kandung. Ini terlalu banget ya. Ini ayah terlalu banget. Terlalu banget sih bagi aku. Kenapa harus begini? Kenapa harus anak dari istri yang dia sayangin? Lalu aku tanya lagi, apakah mungkin kakak kamu itu punya cacat di hadapan ayah kamu atau apa? Atau bagaimana? Dia bilang sih nggak ada, tidak ada cacat sama sekali. Dia cuma diam selama ini, dia memendam. Dan dia maunya tuh ayahnya itu benar-benar memperhatikan dia lebih dari ayahnya memperhatikan aku, dia bilang. Dan saat ini aku benar-benar sadar loh bang, karena di waktu dulu 4 tahun lalu sebelum dia meninggalkan rumah itu, aku itu terbilang manja loh. Aku suka mencari perhatian ayahku dan aku selalu disayang di situ. Dan apapun sesuatu hal antara aku perang mulut dengan kakakku, selalu aku yang dibela, dia bilang. Ini sih wajar, dia bilang. Memang proses anak dari anak-anak sampai ke remaja, akhirnya dia akan memikir, karena dia merasa itu adalah ayah kandung dia, dan kamu tidak berhak, itu wajar banget loh dia begini. Dia marah dan dia meluapkan. Iya, dia bilang dia meluapkan segala amarah dia saat itu juga saat dia mendadak juga. Tapi aku heran sih, saat ku tanya lagi ya, kok kenapa tiba-tiba aja dia marah dan berkata begitu? Dan kenapa dia memegang balok? Pasti kan ada asul-musulnya, gue bilang kan. Ya, dia bilang. Si adik ini bilang sama aku ya. Saat itu sih, bang, aku tuh memohon banget sih sama ayah. Agar aku benar-benar lulus sekolah nanti, aku tidak di kota ini. Aku pengen sekolah terbaik, dia bilang. Aku pengen kuliah yang terbaik, dia bilang. Karena aku dengan kakak aku itu, nilai aku lebih tinggi, nilai aku lebih bagus, dan aku lebih selalu ranking daripada kakakku. Jadi aku bilang begini, mungkin saja sih kakak kamu itu tidak pernah menjadi ranking kelas. Mungkin dia memikirkan tentang kecemburuan hati dia, di mana dia membutuhkan kasih sayang ayah dia, dan sedangkan ayah dia selalu merangkul kamu. Iya kan? Dia bilang. Betul, dia bilang. Dan aku sih baru sadar bang. Aku benar-benar sadar sekarang. Dan aku tuh pengennya tuh membalikkan kembali loh kakakku kembali ke rumah. Dan kami bisa saling menyayangi lagi antara aku dengan dia sebagai saudara. Jadi aku pikir ini sesuatu yang paling sulit banget loh. Karena kamu harus tahu, kamu harus sadar, dia itu sudah terluka kan. Dia udah terluka banget. Mungkin kamu tidak tahu. Mungkin saja kan di saat kamu baru datang ke rumah dia dan tidur satu atap satu rumah setelah ayah dan ibu menikah, mungkin saja di situ dia sudah mulai memikirkan dan dia punya perasaan batin dan dia membatin. Dia pengennya diperhatikan karena waktu itu kan kamu belum sadar, karena waktu itu kan kamu memang juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah, ya kan. Dia bilang sih, iya seperti itulah bang. Aku menyesal sih. Menyesal itu memang selalu di belakang, apapun itu bentuknya. Jarang sih orang menyesal di depan. Oh ya, aku tanya lagi nah. Dan di saat kamu diancam dia itu gimana sih reaksi ayah dan ibu kamu? Gue bilang kan. Aku tanya lagi ya. Soalnya kan tidak mungkin juga sih si kakak ini harus meninggalkan rumah. Bila hanya terjadi perkelahian dengan si adik ini saja, otomatis kan ayahnya pasti bisa melerai, pasti bisa ngomong, ya kan? Saat itu sih dia bilang cuma ada ibu loh. Dimana saat itu kan ibu sedang bersama adik, anak dari ayah dan ibu. Ya ada adik kami lah yang menjadi fokus perhatian ayahku dan ibu sekarang, dia bilang. Aku tuh saat itu tuh kan memang sih bang, dia bilang, kesalahan itu adalah awalnya fokusnya ke aku sendiri.
Aku secara tidak sadar selalu mengejek-ejek kakakku itu loh, dia bilang. Karena aku tuh sombong waktu itu. Aku merasa akulah yang paling pintar, aku merasa akulah yang paling ranking, dia bilang, dibanding kakakku. Makanya itu kan aku meminta sama ayah agar aku bisa nanti kuliah di tempat yang paling bagus. Dan di sini juga adalah pemicu dan awal ketidaksabaran lagi oleh kakakku itu sehingga dia benar-benar marah dan meledak sama aku. Maklumlah, waktu kita perasaan remaja, di waktu kita berusia di 14-15 tahun, kan itu dimana ego kita itu benar-benar memulai. Kita punya ego, dia bilang. Betul, gue bilang kan. Kita itu sejak kita anak-anak, saat kita benar-benar rapi berteman, lalu setelah kita remaja, nah di saat inilah, di saat ego kamu membelok ini, di situ kesalahan kamu. Iya kan? Dia bilang, iya, dia bilang. Aku itu mengejek dia. Aku menyalahkan dia. Dan aku mentertawakan dia. Dimana di saat itu sih, ayah tidak menegur. Mama tidak menegur, dia bilang. Iya, kesalahan aku sih, aku nyesal banget, dia bilang. Dan di saat dia memegang balok dan mau memukul aku, dan dia bilang, kamu itu tidak berhak di rumah ini, kamu itu sampah, kamu itu bukan segalanya, kamu itu bukan siapa-siapa di sini, ini rumah aku, dia bilang. Kamu itu tidak ada hak dan kamu itu hanya numpang, dia bilang kan. Di saat dia benar-benar memegang balok itu, mama datang pulang dari pasar kan. Di saat itu juga mama tuh terkejut, sangat terkejut karena melihat aku itu, aku terancam loh bang, dia bilang. Aku terancam dengan sebuah balok karena aku ketakutan. Dan di saat itu juga aku kan sudah merasakan pukulan oleh kakak aku ditampar di sini. Dan aku terduduk dan balok sudah siap untuk memukul kepalaku. Dan di saat itulah loh bang, mama datang. Dan mama langsung mengambil balok itu dan mama langsung memukul kakak aku dengan tiba-tiba. Di saat itu aku menangis sejadi-jadinya loh bang. Dan di saat itu juga kakakku harus berantem dengan mama. Dan saat itu mama benar-benar bertempur dan kelahi sama kakak. Di saat itulah mama kena pukulan beberapa kali oleh kakak di perut, di wajah, sampai matanya ini benjol, bengkak, dia bilang. Ya aku sih tidak bisa ngapa-ngapain lagi saat itu. Aku cuma bisa pasrah dan aku nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang. Dan di saat itulah setelah dia puas memukul mama saat itu cuma bisa terduduk. Ya lari. Kakakku itu lari. Dan setelah tahu ayah kemudian menelpon dia beberapa kali, dia tidak pernah ngangkat. Dan akhirnya ayah menemukan di mana kakakku berada. Di saat itulah ayahku memukul dia sejadi-jadinya di hadapan sahabat-sahabat dia. Ini kan sesuatu yang ini banget, aku merasakan banget loh bang, dia bilang. Saat itu aku memang dengan perasaan bahagia, senang. Rasain lu rasain kamu dipukulin ayah di hadapan orang lain kan, di hadapan teman-teman dia. Aku bangga saat itu karena aku merasa emosiku memuncak, egoku memuncak, dan aku merasa terbalaskan dendamku, dia bilang. Lalu saat itu sih, setelah kejadian itu, akhirnya kakak pun meninggalkan. Dan aku bisa tenang sih sama mama, dia bilang. Dan mama pun akhirnya membenci kakak. Dan ayah juga, rasa cinta dia itu hilang sama kakak. Maklumlah, ya namanya ayah mencintai mama dan dia punya anak, fokus ke anak, adik kami. Jadi saat itu sih, dari situ aku memang benar-benar membenci kakakku ini. Benci banget, sangat benci. Dan aku bahagia dan aku senang dia sudah keluar dari rumah. Dan begitupun aku tidak sadar ya waktu itu. Dan di saat aku sudah sekarang ini, di saat sudah usia 19 tahun ini, aku baru sadar loh bang. Aku merindukan dia. Aku pengennya dia balik. Lalu aku tanyain lagi ya sama dia, lalu bagaimana reaksi ayah kamu? Setelah 4 tahun ini dia gak balik-balik. Bagaimana ayah kamu? Apakah dia merindukannya? Apakah dia mencari? Atau mungkin dia tahu keberadaan kakak kamu dan mungkin dia mentransfer uang? Begitu? Kalau masalah itu aku gak pernah tahu, dia bilang. Karena itu adalah urusan ayah sama dia. Seandainya itu benar, dia bilang kan. Karena itu adalah hak kakak kan.
Karena saat ini aku menyadari bagaimana kakakku itu berperan penting di keluarga dan dia adalah pemilik hak atas segala rumah ini dan warisan ayah, dia bilang. Jadi di sini aku cuma merasakan penyesalan banget loh, Bang. Aku tuh nyesal banget, aku sudah nyari dia. Jadi aku bilang lagi, bukankah sekarang ini zamannya sosmed? Kamu harus bisa cari dia lewat sosmed. Iya, dia bilang aku udah dapat, aku udah ketemu dia di sosmed. Tapi saat aku menyapa, saat aku meminta dia pulang, aku diblok. Aku bilang ini terjadinya kapan? Aku merindukan dia sejak 4 bulan lalu. Dan saat itulah aku mulai mencari dia loh, Bang. Dia bilang kan. Jadi aku tuh pengen banget loh dia itu balik ke rumah. Dan aku pikir sih, memang sih mama sempat sih aku pernah bilang sama mama, aku bilang, Mama aku merindukan kakak, oleh gak dia di sini? Mama dengan begitu kesalnya marah sih, karena dia ingat bekas luka dia masih ada. Sih sebenarnya susah banget ya Bang ya, dia bilang. Ya, aku bilang ini susah banget, ini rumit banget loh. Apalagi kalau kamu benar-benar merindukan kakak, kakak kamu harus bisa merayu kamu harus bisa merayu mama kamu. Bagaimanapun itu kamu harus bisa. Kamu itu beruntung loh, gue bilang kan. Kamu itu beruntung karena kamu udah merasa, karena kamu udah ngerti dan kamu memahami bagaimana kehidupan kamu, bagaimana peranan dia di rumah itu. Dia adalah anak yang sah dari ayah sambung kamu, dan dia pemilik segalanya dari situ, ya kan? Dan mamamu pun cuma kan sebagai istri dan tidak membawa harta kan, dia bilang. Iya betul, dia bilang, nah itu kan berarti mamamu tidak sepenuhnya di situ. Tapi yang aku takutkan ini begini loh, dia bilang. Yang aku takutkan, mama itu tidak pernah mengizinkan kakak, membenci kakak. Dan yang aku takutkan lagi, mama pengen menguasai harta ayah, dia bilang. Wah, aku benar-benar bingung loh Bang, dia bilang. Nah ini sesuatu yang rumit banget ya. Jadi aku bilang lagi, kamu harus benar-benar bisa merayu mama kamu. Dia bilang sih aku udah merayu beberapa kali, berkali-kali. Aku pengen mama itu melupakan kejadian itu. Dan ku ceritakan semuanya sih, bahwa semua kesalahan itu, semua perkelahian itu, di mana ada balok itu semua adalah berawal dari aku, Mak, dia bilang kan. Aku udah cerita, aku udah nangis loh. Tapi mamaku tetap keras, tidak mau. Mamaku malah meminta aku untuk melupakan dia. Dan mamaku malah nyuruh aku tetap di sini. Ini milik kamu. Sedangkan aku sadar. Aku bilang, lalu aku tanyain lagi, kamu itu sadarnya dari mana sih? Kan lucu. Maaf ya, aku bilang kan sama dia. Ini kan masalah tentang sebagian itu kan tentang masalah warisan juga kan di sini. Kalau aku perhatikan. Jadi kamu itu sadarnya di mana? Saat kamu tahu bahwa itu kamu tidak punya hak di situ, di rumah itu. Lalu sih dia bilang begini. Dia bilang begini, aku itu punya teman loh Bang. Dan aku banyak belajar dari teman bagaimana kehidupan berkeluarga, di mana temanku itu dia tidak pernah ada sengketa sama saudara-saudara dia, dan mereka saling baik. Mereka dari situ aku belajar, dari situ aku memahami, dan akhirnya aku benar-benar memahami bahwa aku tidak punya hak di situ. Walaupun mama memerintahkan, menginginkan aku menguasai rumah ini, tapi aku nggak mau loh, dia bilang kan. Aku bilang kamu itu bagus, sangat bagus banget, karena kamu harus tahu yang namanya agama. Kamu menyadari itu bukan hak kamu. Jika kamu menguasai, nanti kamu akan lihat nanti karma kamu di saat kamu udah tua dan di saat kamu udah punya anak, dia bilang kan. Nanti kamu akan merasakan begini bagaimana? Ya kan? Mendingin kamu berpikir lebih dini untuk masa depan kamu. Artinya kan kamu menyesal lebih dulu kan ini, gue bilang kan. Walaupun yang masalah sama ayahmu tadi itu kamu menyesalnya di belakang, tapi ini untuk ke depan lagi kamu menyesal lebih dulu. Iya kan? Iya, dia bilang. Aku sih memikirkan banget. Jadi aku bilang, kamu jika memang mama kamu sudah keras membatu, tidak pernah bisa untuk kamu rayu kan, kamu merayu dia untuk agar memaafkan kakak, agar mama benar-benar bisa menelpon kakak di sana dan meminta dia balik. Karena mungkin juga aku sih mikirnya begini loh Bang, dia bilang. Mungkin juga sih
sudah 4 tahun ini, aku sih berharap kakak itu benar-benar luluh hatinya, apalagi saat aku mendm dia, di saat aku bilang aku merindukan dia, di saat aku pengen dia balik ke sini. Aku sih berharap banget di sini dia benar-benar luluh, dia benar-benar mau gitu. Tapi sih mama susah, dia bilang. Jadi gue bilang lagi, ya kamu kan masih punya ayah kan, punya ayah dia, kamu harus benar-benar dekatin ayah kamu, dekatin ayah kandungnya dia, berikan pengertian dan bilang bahwa kamu tidak punya hak di sini, kamu harus memulai, dia bilang. Lalu kapan lagi kamu akan memulai kalau tidak sekarang juga? Ibumu sudah sekeras batu, jadi kamu harus mencari hati ayah sambung kamu itu, agar dia menetapkan, mengatakan, dan dia menyambut kakak kamu itu. Ya, aku sih berharap yang curhat ini dia benar-benar bisa merayu hati ayahnya, dan aku sih berharap juga agar kakak yang dia rindukan itu benar-benar datang. Dan satu lagi yang aku pesan sama dia ya tadi, kamu sudah berusaha untuk merayu ayah dan ibu kamu kan, ibu kamu sudah membantu, dan kamu sekarang gilirannya adalah merayu ayah kamu, ya kan? Di sini kamu jangan lupa untuk berdoa loh, dia bilang. Banyak-banyak berdoa. Kalau bisa kamu menangis di hadapan Tuhan, ya nangis aja, sebagai bukti bahwa kamu menyesal, bahwa kamu mengakui bahwa kamu tidak menginginkan segala hal milik kakak kamu yang dia katakan 4 tahun lalu, ya kan? Dan kamu kalau bisa, kalau kamu punya kerja, atau mungkin kamu dikasih uang lebih oleh ayah sambung kamu, kalau bisa sih kamu simpan, ya kan? Gue bilang begitu kan, simpan, kasih sama dia nanti untuk tabungan dia. Siapa tahu kan? Karena ini juga salah satu untuk meluluhkan hati dia, ya kan? Jadi gue bilang lagi, bagaimana rencana kamu untuk mau kuliah? Dia bilang gagal, aku gak mau, aku gak pengen lagi untuk membebani dia. Semakin aku akan mencari kuliah yang terbaik, walaupun ayah tuh mau, dia bilang. Lalu saat aku kuliah, lalu kakakku itu tahu bagaimana perasaan dia, pasti dia akan hancur banget kan. Jadi di sini aku sadar loh, aku kuliah, aku usahakan, aku dengan uangku sendiri, dan aku mencoba untuk kuliah ini sambil kerja loh, Kak, dia bilang. Karena aku pengen bukti pada diri aku bahwa aku tidak memerlukan ayahku lagi, karena aku tidak memerlukan uang ayahku lagi, dan aku hanya bisa dengan uangku sendiri, dia bilang. Walaupun mama tidak menyetujui, tapi aku berusaha. Kalau bisa sih aku juga melakukan seperti yang dilakukan oleh kakak, meninggalkan rumah, dia bilang. Itu yang bagus sih. Jadi kan adil, anak ayah mau pergi, dan kamu sebagai anak ibu juga pergi. Jadi kan adil, aku bilang. Jadi masalah ini belum selesai loh, geng. Karena dia juga masih merayu ayah sambung dia untuk membuat kakaknya dia itu balik. Dan dia juga sudah berusaha selalu mencari dengan sosmed itu. Saya berharap dia akan benar-benar bisa mengembalikan posisi kakaknya dia itu ke rumah itu, dan dia bisa menjadi saudara lagi, keluarga lagi loh. Yuk, kalian kalau bisa sih mohon doanya ya untuk yang curhat ini, agar dia bisa mengembalikan keharmonisan keluarga dia, dan agar ibu dia juga bisa lunak hatinya untuk bisa menerima kakaknya kembali. Yaudah geng, thank you ya udah nonton, thank you ya, dadah.